link satunya itu nanti larinya ke Google Drive. Ini bisa diunduh di sini atau di download. Oke. Selanjutnya adalah data private. Nah, nanti setelah terunduh installer, ya, Bapak Ibu nanti akan ada installer di unduhan Bapak Ibu, di folder unduhan Bapak Ibu. Nah, Dapodik 2021. Dapodik 2021 tinggal show in folder bisa, atau langsung klik 2 kali. Wah, ini untuk langsung run untuk ke proses installingnya. Nah, aplikasi saya ini sudah terinstall, udah ada peringatan, ya. Nanti tinggal klik mengikuti alurnya aja, installnya, cara installnya. Kemudian, mohon maaf ya, saya agak gugup ya. Di sisi lain juga ruangan dingin. Kemudian, bentar ya. Jika sudah nanti selesai ke proses install, ya, nanti udah muncul di, kelihatan nggak ya? Muncul di desktop Bapak Ibu sekalian. Nah, itu diklik aja dan otomatis muncul, jika baru pertama kali install, otomatis Dapodiknya akan muncul menu login seperti ini. Tidak muncul ya? Menu login. Belum, masih di browser tampilannya. Oke, bentar. Nah, akan muncul menu login seperti ini, menu registrasi. Registrasi ini ada 2 macam. Yang pertama itu online, yang kedua adalah registrasi secara offline, yang membutuhkan unduh profil. Ya, yang membutuhkan unduh profil. Jika Bapak Ibu sekalian di sini jaringannya cukup oke, cukup kuat di tempat daerahnya, itu bisa menggunakan registrasi online dengan masukkan kode registrasi. Kode registrasi itu didapatkan di Akadatadik di Dinas Pendidikan masing-masing. Itu distribusinya melalui dinas, kode registrasi ya. Jadi pertama, dinas adalah kode registrasi, yang kedua adalah akun Dapodiknya, pembuatan akun Dapodik. Jika baru pertama kali membuat Dapodik. Atau bisa resetkan akun Dapodiknya, diganti email bisa, atau ganti password juga ke Akadatadik. Yang kemudian tadi registrasi ya. Oke, kembali lagi ke registrasi, dimasukkan kode registrasinya. Contoh seperti ini. Kode registrasi tadi kode registrasi adalah terdiri dari 8 sampai 10 digit. Ada yang dapat 8, ada yang dapat 9, ada yang dapat 10. Kemudian masukkan email Bapak Ibu. Kemudian passwordnya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Langsung klik submit aja, nanti akan ada proses registrasinya. Registrasi sedang loading. Ini yang penting jaringan nyala ya. WiFi tetap nyala, hotspot atau tethering atau ke WiFi rumah atau WiFi sekolah juga boleh. Yang penting nyala jaringannya. Kemudian biasanya di registrasi online ini itu makan waktu cukup lama jika memang kondisinya lagi padat, banyak yang melakukan registrasi. Tapi jika udah lenggang kayak awal-awal rilis itu banyak sekali yang melakukan registrasi. Jika sudah lenggang, hanya beberapa menit aja proses registrasinya. Ya.
Untuk daerah yang yang jaringannya kurang mumpuni, jaringannya kurang oke, mungkin itu menggunakan pertama adalah pakai prefill, bukan menggunakan jenis registrasinya ada offline dan harus mempunyai prefill. Bentar. Untuk unduh profilnya ada di sini, di menu unduhan, kemudian ini data profil. Data profil ini bergantung pada provinsi daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya. Ibu, Bapak Ibu contohnya ada di Jawa Barat, jika ada Bapak Ibu ada di Jawa Barat, nah klik provinsinya, kemudian muncul ada 35, ada 30 profil. Ya, ada 30 profil. Jika tidak bisa satu diunduh, banyak pilihannya. Profil 1, 2, 3, 4, 5, profil 2, A, B, C, D, E, 1, A, B, C, D, E. Oke. Kemudian kode, kenapa kok nggak bisa unduh profil? Perhatikan di kodenya. Jika DKI Jakarta itu ada kodenya 01, makanya jangan salah provinsi untuk mengunduh profil. Jangan sampai salah provinsi. Jawa Barat 02 dan sampai ke bawah. Masing-masing punya kode, kodenya ada di belakang 2020. Klik unduh profil. Setelah profil nanti diunduh, nanti Bapak Ibu supaya profil tersebut dipindahkan ke folder C, profil Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu. Nanti profilnya sudah terunduh, profil yang ada di download sini nanti di-copy ya, di-copy, kemudian ditaruh di Windows C, di folder C, kemudian pasti akan muncul folder profil Dapodik jika Bapak Ibu sudah menginstal Dapodiknya. Ini otomatis muncul. Jika belum diinstal ya, nggak ada folder ini. Kemudian ditaruh di sini, di-copy, di-paste. Contoh saya ambilkan dulu profil yang pernah diunduh. Nih. Pokoknya nanti udah muncul di download. Saya downloadnya cukup lumayan. Berarti kalau misalnya lama seperti ini, ini ambil ketika Bapak Ibu masuk ke link profil, saya lupa menjelaskan ini. Provinsi Bapak Ibu, masukkan username-nya. Nggak kelihatan ya? Oke. Saya ulangi ya. Jika Bapak Ibu mengklik link profil di sini, jika Bapak Ibu mengklik link profil di sini, nanti akan diarahkan ke halaman unduh profil. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman unduh profil. Perhatikan provinsinya ya, Bu ya. Bapak Ibu perhatikan provinsinya, kemudian Bapak Ibu masukkan emailnya. Emailnya. Passwordnya yang sudah didaftarkan ke kakak Datadik, kemudian kode registrasi. Lakukan generate, klik generate untuk mendapatkan file profil. Sedang eksekusi, sedang unduh.
Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Data-data Bapak Ibu yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mengisi Dapodik untuk PKB MSKB udah pernah ngisi Dapodik di semester sebelumnya, data yang ada di saat ini itu tidak hilang. Ya, data yang ada di aplikasi sekarang itu tidak hilang. Ini jumlah data-data yang pernah Bapak Ibu miliki. Kemudian klik download. Klik download. Pastikan PKBM-nya sesuai dan provinsi, kabupaten, dan provinsinya sesuai. Klik download, maka akan ada file terunduh. Nah, seperti ini namanya link prefilnya. Ini namanya file prefilnya. File prefilnya, kita buka show in folder. Show in folder, kemudian kita copy, kita masukkan ke Windows C, prefil Dapodik, kita paste. Ulangi lagi. Atau di-cut bisa. Seperti ini Bapak Ibu. Jika file prefilnya ini ada tulisan satunya gini, ini berarti Bapak Ibu biasanya ngeklik downloadnya 2 kali, jadi ke download 2 file. Ini supaya dihapus. Jika ada contoh seperti ini, ya, ada 2, atau 1. Ini namanya, ini kopian filenya, jadi ada ganda file. Ini supaya dihapus. Jadi tetap namanya. Setelah itu melakukan registrasi ulang. Melakukan registrasi secara offline. Kalau sudah file prefil tersebut dipindahkan ke folder prefil underscore Dapodik, itu supaya dimasukkan supaya bisa registrasi segera. Ya, sudah bisa untuk registrasi. Jika disubmit nanti akan proses registrasi. Kemudian setelah disubmit nanti ada pernyataan di sini bahwa ini adalah Dapodik Bapak Ibu. Dan login di sini. Nanti akan tampil ke menu login. Otomatis diarahkan ke menu login, silakan login. Aplikasi ini Bapak Ibu bisa digunakan oleh berbagai macam sekolah. Satu aplikasi bisa untuk banyak sekolah. Ya, satu aplikasi ini bisa untuk banyak sekolah. Namun masing-masing sekolah harus emailnya berbeda. Jadi masing-masing sekolah itu emailnya berbeda. Jadi caranya ya tinggal registrasi lagi, yang sebelumnya itu di logout, kemudian melakukan registrasi lagi, kemudian setelah registrasi selesai nanti login. Jadi jika sudah terdaftar 2 atau 3 sekolah di sini tinggal logout, login, logout, login, logout, login. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Namun, satu sekolah itu tidak bisa berada di satu PC. Tidak bisa berada di 2 PC. Maaf. Tidak bisa ada di 2 PC. Ya. 2 PC, jadi dibuka di PC ini, kemudian buka lagi di PC satunya. Itu tidak bisa. Dibuka di laptop satu ini, dibuka lagi ke laptop satunya. Itu tidak bisa. Seperti aplikasi Dapodik PAUD yang sebelumnya juga. Oke. Kemudian setelah itu kita login. Silakan Bapak Ibu login. Kalau sudah masuk ini, masuk login. Saya akan login.
Nah, ini saya sudah login. Ya, ini saya login di sini. Ini saya sudah login, ini PKBM Mas Sagi punya Pak Jalal. Pak Jalal ada ya? Saya pinjam dulu ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Ini dari Kabupaten Bogor. Secara isian, Dapodik offline ini tidak jauh beda dengan Dapodik yang sebelumnya. Dapodik installer ini. Secara isian, ada beranda, ada sekolah, ada sarpras, ada GTK, rombel, jadwal. Jadwal ini terbaru mungkin bagi PKBM ini, jadwal ini terbaru. Ya. Ada jadwal, ada pusat unduan, ada profil pengguna. Nah, ini nanti saya jelaskan ada fitur baru di profil pengguna. Jadi Bapak Ibu, di sini kan aplikasi installer. Installer ini Bapak Ibu bisa mengerjakan secara offline. Ya, dimatikan jaringannya. Enaknya seperti itu, tidak makan kuota banyak jika Bapak Ibu tethering. Jika Bapak Ibu menggunakan kuota sendiri, pulsa sendiri, itu tidak makan banyak. Jadi bisa dimatikan wifi-nya, kemudian Bapak Ibu tinggal input data. Ya, input datanya. Namun jika datanya sudah selesai, sudah lengkap, diserahkan ke kepala sekolah, jika Bapak Ibu operator, atau jika Bapak Ibu kepala sekolah merangkap operator, bisa diserahkan ke diri sendiri, dicek apakah data-data ini sudah valid. Kemudian Bapak Ibu melakukan sinkronisasi data, yaitu pengiriman data yang ada di laptop Bapak Ibu ini dikirim ke server pusat. Nanti akan saya jelaskan, saya urutkan dari awal ya. Saya urutkan dari awal. Jadi cara pengisian Dapodik ini Bapak Ibu harus urut. Tidak bisa lompat peserta didik dulu, rombongan belajar dulu, karena satu sama lain itu saling berkaitan. Ya, satu sama lain itu saling berkaitan. Jika Bapak Ibu lompat, misalnya rombongan belajar ini nggak akan bisa diisi jika sarprasnya tidak diisi. Sama seperti Dapodik sebelumnya juga harus berurutan. Ya. Kemudian di sini adalah menu beranda. Di sini ada menu beranda, mana lengkap data detailnya sekolah Bapak Ibu sekalian. Lengkap semuanya. Kemudian kita masuk ke sekolah. Di beranda ini, mohon maaf, di beranda ini ada fitur terbaru, yaitu daftar ini adalah form kesiapan satuan pendidikan yang mengadakan pembelajaran di sekolah. Yang mengadakan pembelajaran di sekolah diisi kesiapannya menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Di sini formulirnya bisa diisi. Itu ada fitur tambahan baru. Kemudian ini ada fitur profil. Ini ada link Bapak Ibu. Jika ingin masuk ke SP atau PTK, linknya bisa diklik ke sini. Bapak Ibu sekalian, mana tadi ya? Ini di beranda, ini data sarpras yang sudah diinputkan, jumlah peserta didiknya per rombel, di rombel ini ada berapa aja. Ini rekaman sinkronisasi, pernah melakukan sinkronisasi itu di tanggal berapa aja, ini rekaman sinkronisasi, jejak sinkronisasi pernah kapan aja sinkronisasinya. Setiap ada perubahan data atau penambahan data, jangan lupa untuk selalu sinkronisasi. Jadi selalu terus sinkronisasi jika ada perubahan data. Kalau yang tahun kemarin PKBM itu kan online, jadi jika perubahan data itu langsung di-save, langsung masuk ke server kami. Kalau di kami, kalau sekarang ini, saya ingatkan lagi, setiap ada perubahan data, jangan lupa untuk disinkronisasikan.
saya sensor harus saya cepatkan. Yang terakhir adalah iuran ke orang tua atau siswa. Sampai mentok di sini. Nah, di bawah ini data detailnya. Data rincinya. Itu data rinci PAUD untuk PKBM dan SKB kan ada layanan PAUD. Nah, data rinci layanan PAUD-nya ini diisi jika ada layanan PAUD di sekolahnya. Jika tidak ada, silakan tidak ada, ini fasilitas DDTK, deteksi dini tumbuh kembang untuk anak. Terus kemudian jadwal PMTAS diisi terus sampai ke bawah. Tidak jauh beda dengan semester kemarin ya, tidak jauh beda. Kemudian waktu penyelenggaraan data rincinya juga ini wajib diisi. Ini wajib diisi data periodik. Sanitasinya, sanitasi sekolah, ini lebih panjang, lebih banyak, formnya lebih banyak supaya diisi. Kepanitiaan sekolah, jika ada kepanitiaan sekolah, apa aja sih kepanitiaan sekolah, seperti kegiatan keagamaan, ada kepanitiaan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, penerima peserta didik baru, pengenalan lingkungan sekolah, ini kepanitiaannya macam-macam. Kemudian pendidikan keluarga, tidak jauh beda, Blogrand. Blogrand ini bermacam-macam bantuan yang dimasukkan. Senilai berapa? Program inklusi untuk yang berkebutuhan khusus, ada nggak program inklusinya untuk berkebutuhan khusus? Ekstrakurikuler, penyelenggaraan pondok pesantren, yayasan, program dan layanan. Ini yang wajib dibuat oleh PKBM dan SKB. Ini wajib dibuat. Karena kan, dan bisa ditambah, bisa dipenuhi. Ini kalau Bapak Ibu semester kemarin udah ngisi, ini bawaannya Bapak Ibu semester kemarin. Ya. File-file bawaan dibawa ke sini. Yang sudah tercantum otomatis. Jika melayani paket ABC, paket C-nya IPA IPS, silakan dicantumin masing-masing satu. Ada banyak di sini, jika ingin menambah, tinggal ditambahkan lagi. Ya. Ditambahkan. Yang pertama adalah menu pilih. Pilih programnya. Programnya ada apa aja sini, udah tercantum di sini. Tinggal diklikkan aja. Contoh, ada program desain grafis di PKBM saya. Klik pilih. Otomatis nanti di sini nama lainnya desain grafis, kemudian diisi SK izin dan SK tanggal SK izin. Oke. Akreditasi ini diisi oleh Badan Akreditasi Nasional. Untuk sekolah sampai di situ, kemudian di sarana prasarana. Sarana prasarana kali ini juga tampilannya sedikit berbeda. Itu prasarana berupa tanah dan bangunannya, kemudian sarananya alat angkutan. Oke. Contoh, misal PKBM punya 2 tanah yang berukuran berbeda, bisa ditambahkan lagi 2 tanah. Asal memang dibuat untuk kegiatan PKBM, dua tanah tersebut, 2 tanah 2 bangunan, tidak hanya tanah dan bangunan ya. Silakan diisi jenis prasarananya apa, tanah, yang udah pasti tanah, nama tanah, kemudian diisi. Di sini kasih namanya, nama, nomor sertifikat, panjang kali lebar, luas, kepemilikannya, milik atau
sewa atau pinjam atau bukan milik. Atau milik negara, bukan milik, ya kan? Milik negeri. Bukan milik yayasan sendiri. Untuk milik ini, jika PKBM kan kebanyakan bangunannya itu ada kegiatan belajar mengajarnya itu ada yang masuk ikut di sekolah formal. Misalnya tengah malam untuk kegiatannya yang belajarnya di malam, tengah malam. Belajarnya sore sampai malam hari, kan sore sampai malam hari. Tapi gedung bangunannya itu ngikutin di sekolah SD atau SMA. Ikut di SMA. Berarti bisa pilih sewa atau pinjam. Jika sewa ya bayar bulanan, klik sewa, jika pinjam klik pinjam. Tidak ada jauh beda, ya. Atau Bapak Ibu misalnya semester kemarin udah nginput, tinggal klik salin data periodik. Klik salin data periodik tanah, NJOP, kondisi, ya, klik ya. Oke. Jika udah ini berarti skip, ada berapa file skip karena udah disalin data periodik. Jangan lupa setiap semester disalin data periodik di Sarpras ini. Kemudian kita klik, kita bisa masuk ke tanah dan bangunan. Setelah di tanah, urutkan ke bangunan. Bangunan, dalam satu tanah ada 2 bangunan, contoh. Ada 2 bangunan, bisa ditambahkan 2 bangunan. Nah, setelah ini prosesnya sama seperti semester kemarin juga sama semuanya. Ini dihasilkan dari blok grant. Ini jika ada yang dihasilkan dari blok grant, dari bantuan-bantuan. Ini bangunan ini dari bantuan ini, bangunan ini dari bantuan DAK fisik ini. Ya, ini dihasilkan dari blok grant. Oke. Jangan lupa supaya diupdate kondisi bangunannya. Untuk kondisi bangunan ini cukup berbeda juga, cukup berbeda dari semester kemarin. Kondisi bangunan untuk yang sekarang ya itu diambil sesuai dengan standar di Kementerian PUPR. Nah, cara penghitungannya juga bisa di sini, bisa dicekkan di sini. Jadi seperti ada kerusakan pondasinya agak turun. Itu berarti namanya sudah rusak berat karena pondasi kan otomatis dasarnya bangunan itu. Kalau udah agak turun atau retak atau pokoknya ambles, itu kan rusak di pondasi, otomatis itu sudah termasuk rusak berat dan tidak perlu diteruskan lagi penghitungannya karena udah masuk ke kriteria berat. Jika semuanya kosong, persentasenya juga kosong, ini persentase kerusakan ya. Jika 0 gini berarti bangunannya baik-baik aja. Ya. Jika 0 seperti ini berarti bangunannya baik-baik aja. Jika rusak, dihitung kerusakannya berapa persen. Penghitungannya ada di sini, contoh penghitungannya. Bisa diunduh. Ya. Jika 0% berarti kriteria bangunan baik-baik aja. Jika beberapa persen nanti ini akan berubah kriteria. Simpan data, karena ini gagal mengupdate ya. Karena ini dapodiknya lembaga lain. Oke. Kemudian masuk ke ruangan. Setelah bangunan, ruangannya. Kalau Bapak Ibu bangunannya ada 2, nanti di sini akan muncul 2 tabel. Dalam satu bangunan itu ada berapa ruang? Semuanya teori, semuanya ruang kelas. Ini untuk yang ruang kelas. Berapa bangunan? Ini untuk ruang capsek, kepala sekolah. Ini untuk ruang penunjang yang lainnya. Contoh laboratorium, toilet, dapur, macam-macam. Di sini ada jenisnya, jenis ruangannya. Ini ruangan penunjangnya, macam-macam ruangan penunjang, ruang OSIS, pameran. Karena kita mengikuti
Dapodik senior kita, yaitu Dikdasmen, yang Dapodik yang lebih dulu. Jadi ruangannya ini ada macam-macam seperti ruang OSIS, ruang-ruang. Jadi kita mengikuti Dapodik senior kita, yaitu Dapodik Dikdasmen. Tapi sekarang sudah lebur menjadi satu, namanya Dapodik. Tidak ada Dapodikmas, tidak ada Dapodikdasmen. Semua sama jadi Dapodik. Untuk ruangan bisa ditambahkan lagi ruang kelas, ya, diedit. Apa yang perlu diedit? Contohnya kemudian jangan lupa untuk kondisi ruangannya. Kondisi ruangannya, plafonnya sedang lubang, plafonnya lubang, atau lantai keramiknya ada yang pecah. Nanti penghitungannya juga ada di sini. Nah, penghitungannya di sini nanti tinggal dituliskan. Batu batanya retaknya retak semacam hanya retak semut aja, retak semennya, tapi tembok-temboknya sampai ke tembus, retaknya sampai tembus juga enggak ya. Berarti berapa persen aja, cuma kecil kerusakannya. Ini alat angkutan dan buku. Isi-isinya, isi dalam ruangan tadi. Isi dalam ruangan tadi. Jangan lupa ini periodik. Jika ingin menampilkan semua biar enak, biar nggak bukain satu-satu, klik tampilkan di sini. Di dalam ruang kelas Wusto, contoh ditambah jenis sarananya apa? Ini. Di dalam ruang kelasnya isinya apa? Di dalam ini yang ada di ruangan mana? Ruangan tahfidz, ditambahin ruangan tahfidz, itu menambahkan contoh ditambah ada sarana AC, tambahin AC. Tinggal diisi AC-nya. Oke. Kira-kira ini juga tidak jauh beda. Angkutan, di sini mungkin ada angkutannya. Ini tambahan juga ada angkutan. Contoh ada bus sekolah, ada mobil bak terbuka, mungkin ada angkutan mobil untuk ini motor untuk bengkel, untuk uji coba bengkel, untuk praktek kursus bengkel. Jadi ada layanan bengkelnya, layanan otomotif, program layanan otomotif, bisa ditambahkan di sini kotanya. Oke, buku-buku apa yang ada tersedia di dalam ruangan tersebut. Ya, tidak jauh beda ya Bapak Ibu dengan semester kemarin. Kemudian kita beralih ke GTK. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa GTK itu tidak bisa ditambahkan secara manual di dalam aplikasi Dapodik. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini harus saya sensor. Ya Bapak Ibu. Jadi untuk menambahkan Dapodik itu tidak bisa dilakukan manual di aplikasi Dapodik ini. Dapodik semua ditambahkan oleh Dinas Pendidikan. Jika ada guru yang dia baru pertama kali mengajar, belum pernah mengajar sebelumnya, dan belum pernah masuk ke Dapodik, ke dinas, datang membawa segala surat SK dari yayasan, kemudian surat tugas, surat SK, dibawa detail biodatanya juga ke KK Datadik, ya, ke KK Datadik untuk didaftarkan. Jika guru tersebut dari sekolah formal atau sekolah lain, itu tinggal penugasannya ditambahkan oleh dinas. Tetap semuanya lari ke dinas kabupaten kota. Ya. Ini detailnya. Dan
Untuk edit, ini kita tugasnya adalah tinggal salin penugasan. Untuk edit detail PTK ini tidak bisa dilakukan oleh operator. Ya, tidak bisa dilakukan oleh operator, yang bisa adalah guru itu sendiri menggunakan akun PTK yang sudah didaftarkan di manajemen sekolah tersebut. Jadi masing-masing guru harus punya akun PTK tersebut. Namun, jika ada guru yang ingin minta tolong ke operatornya untuk dieditkan, atau secara ringkasnya, itu nanti ada fitur tukar pengguna yang masuk penggunanya ke PTK tersebut. Nanti kita coba. Ya, nanti kita coba. Di sini guru, ya, di sini tampilan guru. Guru ini hanya menampilkan guru-gurunya saja. Jika kepala sekolah atau tenaga administrasinya itu ada di Tendik. Ini kepala sekolahnya. Ya, ini kepala sekolahnya. Diklik salin penugasannya. Kalau Bapak Ibu pertama kali untuk install Dapodiknya, jadi baru pertama install Dapodik, menu guru dan Tendik ini pasti kosong. Pasti kosong. Caranya adalah salin penugasan. Disalin, nanti akan keluar semuanya. Ya. Disalin nanti akan keluar semuanya. Oh ya, saya juga lupa menyampaikan bahwa setiap nanti di sini setiap menu seperti guru, satpras, nanti sampai ke bawah ini itu ada menu validasi. Validasi ini untuk memvalidasi apakah ada kekurangan data atau data yang belum validasi di penugasan tersebut. Di menu Dapodik ini. Jadi validasi tidak memiliki daftar invalid. Nanti bisa validasi juga dicek di bawah, yaitu validasi lokal. Ya. Tidak banyak yang dilakukan di dalam menu GTK ini, karena jika Bapak Ibu masuk ke akun operator sekolah, tidak banyak yang dilakukan di menu GTK ini, karena GTK nanti editnya ada di akun guru itu sendiri. Nanti kita coba. GTK nonaktif, ini GTK yang sudah keluar, bisa dibatalkan, bisa masukkan lagi ke dalam, masuk ke guru sini, masuk ke daftar guru. Ya, seperti biasa tidak ada perubahan seperti semester kemarin. Kemudian peserta didik. Peserta didik ini, Bapak Ibu, seharusnya ada menu di manajemen, ada menu tarik peserta didik. Jika menu tarik peserta didik atau mutasi peserta didik. Jika ada di manajemen, ya nanti akan jelaskan, jika ada siswa yang dia lulus dari SD formal, masuk ke homeschooling atau ke PKBM, ya, kita tidak perlu repot-repot menginput menambah di sini. Jadi tinggal tarik data aja di manajemen, dipindahkan tarik data di manajemen, kemudian tarik data di aplikasi Dapodik. Namun untuk saat ini PKBM sementara itu fitur tarik peserta didik di manajemen itu masih belum berfungsi, jadi bisa menambahkan secara manual di dalam aplikasi Dapodik. Ya. Step-stepnya ini sedikit ada perubahan stepnya, yaitu step menambahkan dulu nama siswa, contoh, jenis kelamin, NIK, contoh ya, ini 2 contoh ya.
tempat lahir, ini menunya, contoh lahir tahun, ini contoh lahirnya, nama ibu kandungnya siapa, usahakan nama ibu kandungnya itu menggunakan namanya, tidak perlu ditambah embel-embel ibu, ibu Siti, contoh seperti ini, Ibu Siti, cukup namanya aja, atau ada yang nulis ibu aja, itu dimohon untuk tidak menulis seperti itu, mengisi seperti itu ya. Jadi Siti, jenis pendaftarannya, apakah dia siswa baru atau pindahan dari sekolah lain. Siswa baru masuk di paket B tingkat 3. Kemudian sini setelah oke, disimpan di sini, ini tidak menambah simpan di dalam, kita refresh ya, tidak menambah simpan di dalam sini, tidak menambah ke sini, jadi ini tetap nggak muncul namanya. Jadi ini harus kita pindahkan ke tabel utama, klik pindahkan tabel utama, baru mengisi detailnya ya, mengisi ke detailnya. Ini untuk menambahkan siswa baru. Jadi di sini ini tidak otomatis muncul di tabel utama ini, ya, kecuali nanti ditambahkan ke sini. Ini untuk mengisi detail-detail. Jika ada centang merah seperti ini, nah, ini registrasinya belum terisi. Ada tanda seru merah, registrasinya belum terisi. Pilih siswanya, klik, kemudian klik registrasi. Klik registrasi di sini, jenis pendaftaran. Dia siswa baru, nomor induknya berapa, sekolah asalnya mana. Nanti akan berubah menjadi gambar orang seperti ini. Salin data periodik ini untuk menyalin data periodik siswa yang sudah standby di sini, disalin dari semester kemarin, disalin ke sini. Oke. Karena ini baru di-input ya, siswa ini baru di-input, ini kita isi data periodiknya juga. Tinggi badan, berat badan, jarak tempuh ke sekolahnya. Kemudian klik simpan. Tidak bisa disimpan karena ada kolom yang belum terisi. Jadi harus benar-benar diisi Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada menu peserta didik keluar. Peserta didik keluar ada peserta didik yang sudah lulus atau dia berbagai macam alasan yang ada, nanti ada di registrasi dikeluarkan. Cara mengeluarkan peserta didik itu ada di registrasi, kemudian diisi saat sudah keluar. Seperti itu. Atau proses bersama kelulusan. Proses bersama kelulusan ini jika, jadi seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Alfi tadi, kelulusan kelas 12 itu otomatis by system. Tapi kelulusan kelas 6 berarti tingkat 2, kelulusan kelas 6, kelulusan kelas 9 itu dengan cara manual. Caranya bagaimana? Proses kelulusan bersama, proses bersama kelulusan itu dicentangin satu-satu mana siswanya yang udah lulus. Centangin. Ini belum lulus, kita centangin. Ya. Kemudian klik proses bersama kelulusan.
di sini. Klik, saya nggak berani ya meluluskan ya. Takut nanti khilaf tersinkron ini datanya orang. Kemudian klik proses bersama kelulusan di keluar keluar karena sudah lulus. Tanggal lulusnya berapa, tanggal keluarnya, alasan ya lulus. Oh. Nanti akan otomatis move pindah ke PD keluar. Jadi nggak satu-satu dikeluarin melalui registrasi. Itu jika ingin proses bersama ya, diluluskan dalam satu rombel kelas 6 atau kelas 9-nya. Oke. Kemudian kita masuk beralih ke rombongan belajar. Rombongan belajar. Oh ya, sebelumnya untuk peserta didik keluar, peserta didik kelas 12 yang atau peserta didik keluar lainnya yang dia itu masih tinggal di sekolah tersebut, atau belum terluluskan, itu untuk membatalkan PD keluarnya itu ke KK Datadik. Jadi di sini tidak ada menu batalkan, untuk keluar. Dibatalkannya tidak ada. Jadi untuk membatalkan siswa yang udah lulus itu tetap kembali di sekolah itu melalui KK Datadik. Rombongan belajar di sini ada reguler, ada ekskul. Jika ada ekskul silakan dicantumkan ekskulnya. Rombongan belajar sendiri tidak banyak perubahan di sini ya. Tidak terlalu banyak perubahan. Bisa ditambahkan rombongan belajar di sini, klik kelas program, layanannya diisi, tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan itu contoh ini. Untuk yang paket ABC, contoh paket A, tingkat pendidikan 1 dan 2. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Alfi di paparannya tadi, tingkatan 1 dan 2 itu kelas 1 sampai 3. Itu tingkatan 1, tingkatan 2 itu kelas 4 sampai kelas 6. Diisi mungkin ini contoh tingkatan 2, sudah kelas 5. Oke. Kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013, kemudian nama rombelnya digeser kalau misalnya nggak digeser di bawah ini, nama rombel. Silakan diisi kelas nama rombelnya masing-masing, contoh A tingkat 6, paket A tingkat 6. Nama, ini contoh aja ya, boleh memakai nama rombel lainnya. Gurunya guru siapa yang mau kita ambil, Ibu Linda. Oke, wali kelasnya. Ini wali kelasnya. Kemudian memakai ruangan mana? Ini otomatis muncul jika sarprasnya sudah terisi. Ya. Memakai ruang kelas akhir. Moving class, iya atau tidak moving class-nya, melayani kebutuhan khusus, kemudian tanggal mulai pembelajarannya kapan. Khusus untuk PKBM dan SKB, ini ada menu tanggal mulai dan tanggal selesai belajar, kiraan tanggal selesainya. Itu biasanya untuk kursus, untuk PKBM yang melayani kursus, yang ada kelas khususnya, karena kursus kan secara periodiknya itu 3 bulan, ada yang sebulan selesai, ada yang 3 bulan selesai. Ini tanggalnya silakan diisi sampai tanggal selesainya. Jadi ini kalau perkiraan tanggal selesainya tanggal sekian, tanggal udah 3 tahun, ini kan paket A, contoh ini paket A 3 tahun ke depan, baru silakan diisi. Isinya mungkin 2020-2022 baru selesai. Ya, 2022. Akan diisi ke sini. Ya. Kemudian anggota rombel
Anggota rombel yang kemarin ini adalah centang-centang ya. Ini seperti Dapodik PAUD. Ya, seperti Dapodik. Kemarin kan kita centang-centang-centang, kemudian kita masukkan ke rombel. Ini ditarik. Prosesnya caranya adalah dengan ditarik. Ambil siswanya ke sini, ditarik. Saya keliru, salah masukinnya. Ini sebenarnya bukan di kelas ini. Nah, jadi keluarkan rombel. Dikeluarkan lagi. Ini juga, ini harusnya di kelas lain, bukan di kelas ini. Dikeluarkan lagi rombelnya. Sini pendaftarnya adalah siswa baru. Tinggal kembali lagi, ini di sini. Ini di sini. Siswa siapa lagi yang mau dicari? Ya. Kok mentok, gak ada lagi. Kita cek di page halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya masih banyak. Kok mentok lagi, halaman selanjutnya lagi nggak ada. Ini urut berdasarkan abjad. Keluarkan rombel. So, ini keliru juga ini, kenapa kok masuk sini lagi? Keluarkan rombel. Seperti itu. Atau bisa dicari, bisa dicari nama, contoh tadi namanya siapa? Bu Siti. Enter. Tidak ada. Tidak ada. Seperti itu caranya untuk menambahkan anggota belajarnya di rombel. Nah, kemarin kan di PKBM di menu Dapodik kemarin itu kan dicentang dulu kan. Anak ini masuk dicentang-centang, kemudian kan ke rombel. Kalau sekarang caranya ditarik. Seperti itu. Kemudian pembelajarannya silakan diisi. Pembelajaran boleh diisi. Di sini nama PTK-nya. Nama PTK, SK mengajarnya berapa, tanggal SK-nya berapa. Kode mapel. Di sini ada mapel tambahan, ada muatan sekolah, yaitu pelajaran mulok. Jika menambahkan rombelnya, kemudian mata pelajarannya apa? Muatan lokal sekolah. Nama mata pelajarannya apa? SK-nya, gurunya siapa yang mengajar. Kemudian tanggal SK, kemudian jamnya. Simpan dan tutup. Tidak jauh beda dengan Dapodik sebelumnya. Ini ekskul jika ada ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. Silakan ditambah ekskul. Kemudian jadwal. Ya. Jadwal di sini silakan pilih ruang teorinya, ruang kelasnya. Jadwal di sini untuk ruang kelas ini Senin ditambah pembelajaran apa? Pembelajaran ini diambil dari rombel. Yang tadi rombel ini yang tadi saya buat itu belum selesai. Harus diselesaikan dulu, nanti akan muncul pembelajaran rombel di sini. Jika pembelajaran tidak ditemukan, lokasi jamnya, pembelajarannya keberapa, ini pembelajaran keberapa? Ini pembelajaran ke contoh ekonomi, pelajaran ketiga. Berapa jam? 2 jam. Klik simpan. Tidak bisa simpan karena pembelajaran tidak ada. Setiap hari Senin, Selasanya kapan juga apa, Rabunya jadwal-jadwal sekolahnya. Sabtu Minggu jika ada, kan ada sekolah Minggu juga ya. Kemudian ini adalah menu validasi lokal. Ini jadwal tadi baru ya, itu terbaru.
fitur yang cukup yang baru bagi PKBM dan SKB, jadwal. Validasi ini mendeteksi data-data yang kita inputkan ini udah valid apa belum. Jika kuning itu berarti peringatan, warning. Pasti ada keterangannya. Contoh di sini, sekolah berstatus swasta dan tidak bersedia menerima BOS. Pastikan kebenaran tersebut. Serius nih nggak nerima BOS. Kalau memang nggak nerima ya udah, abaikan kuning ini. Abaikan aja nggak apa-apa. Ini hanya mengingatkan aja. Hanya warning mengingatkan yang kuning. Tapi yang merah ini otomatis Bapak Ibu tidak bisa melakukan sinkronisasi jika ada data-data yang masih invalid atau merah. Ini invalid, ini warning. Misalnya, invalid. Jadi Bapak Ibu harus selesaikan dulu aplikasinya. Ya. Harus diselesaikan dulu. Jika sekolah memilih iya dalam memungut iuran pada orang tua, siswa harap diinputkan berapa nominal iuran per siswanya. Nah, ini berapa? Ini di mana lokasinya? Ini di lokasi menu sekolah. Lokasi menu sekolah, kita cari menu sekolah. Di manakah untuk iurannya? Oh, ternyata ini belum diinputkan berapa iuran. Kita inputkan 1 juta dalam tahunan. Ini bulanan ya, ini tahunan. 1 juta dalam setahun, simpan. Kita cek lagi validasi di sini. Masih belum berubah. Kalau masih belum berubah, jangan panik. Di refresh. Atau refresh di sini. Ini refresh 1 halaman. Refreshnya di sini. Nah, ini invalidnya sudah hilang. Karena tadi sudah saya isi. Sarana prasarana. Kondisi ruangan yang belum dicek kondisinya. Ya. Ruangan yang belum diisi kondisinya, berarti ini ada di tempat sapras. Kita cari saprasnya, ruangan. Isi ruang kan? Oke. Kondisi ruang yang ada di SK, yang ada di bangunan 1, bangunan PKBM ini. Yaitu rumah Taufik tadi belum diisi kondisi ruangnya. Dan kondisi ruangannya baru diisi. Jika memang ruangannya baik-baik aja, silakan presentasenya ini nggak apa-apa 0 aja. Jika ada kerusakan di daftar-daftar ini, silakan dihitung kerusakannya, kemudian diinputkan presentasenya. Ya. Kemudian klik simpan dan tutup. Ya. Oke, udah simpan dan tutup. Kita cek lagi di validasi lokal. Ini masih nggak berubah, masih ada di rumah Taufik tadi, rumah Taufik. Kita refresh, sudah hilang. Jika masih ada merah-merah ini, itu harus diselesaikan dulu datanya yang baru bisa sinkronisasi. Pusat unduhan. Ya. Pusat unduhan ini isinya macam-macam, ada panduan, ada peraturan-peraturan, ada formulir, manajemen, dan lain-lainnya. Ini ada Q&A, pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kemudian profil pengguna. Profil pengguna, ini profil operator sekolahnya, pengguna operator sekolahnya. Bisa eksis, kita tampilkan foto di sini, kemudian gambar sekolahnya juga. Gambar sekolahnya bagaimana, diubah gambarnya di sini, Bapak. Nah, menu terakhir yang akan saya jelaskan di sini, yaitu pengaturan. Pengaturan manajemen pengguna, ini dimasukkan dulu pengaturan manajemennya bagaimana, dimasukkan dulu kode registrasinya. Oke. Nah, ini pengaturan pengguna di sini, mungkin ingin ganti, ubah di sini, ada yang mau diubah. Peran ini hanya dilakukan dalam peran GTK dan peserta didik. Untuk operator
mengubah ini namanya mengubah akun ya, bukan akun, mengubah akunnya itu di Dinas Pendidikan kakak tadi. Ingin ganti email, ingin ganti password, atau ingin diresetkan, semua mau diganti semua, kode registrasi juga diresetkan, bisa di kakak tadi. Nah, ini fitur tukar akses pengguna ya Bapak Ibu. Tukar akses pengguna ini untuk menukarkan, untuk yang pertama, jika Bapak Ibu ingin sinkronisasi atau tarik data yang di server, perubahan-perubahan di manajemen, misalnya di manajemen udah ditambahkan siswa baru, ambil dari sekolah lain siswa baru tersebut, siswa baru, tapi di Dapodik belum ada. Nah, fitur tarik data itu ada di akunnya GTK, akunnya kepala sekolah. Ini saya coba masuk ke akunnya kepala sekolah, masukkan kode registrasi, akun GTK. GTK siapa nih? Yang sudah terdaftar, yang saya daftarkan di sini adalah akunnya Pak Jalal. Kemudian kita switch tukar pengguna. Nah, tukar pengguna ini, jadi kan tadi saya jelaskan PTK tersebut tidak bisa mengubah datanya oleh operator Dapodik dengan akun Dapodik, ya, dengan akun Dapodik. Jadi caranya PTK tersebut membuat akun di manajemen, PTK tersebut membuat akun di manajemen SP. Setelah akun manajemennya sudah jadi, PTK tersebut bisa mengubah datanya di Dapodik tersebut, ya, mengubah data Dapodik dengan cara pertama adalah login. Jadi ini Dapodiknya kita logout, ya. Dapodik ini kita logout. Caranya adalah login ke PTK tadi. Login pakai akun PTK yang sudah didaftarkan di manajemen SP tadi. Oke. Atau yang kedua adalah tukar pengguna, switch user tadi. Menu switch user tadi seperti itu. Biar cara ringkasnya, ya. Di sini PTK, ya, PTK bisa mengubah data-datanya. Di sini tidak ditemukan karena Pak Jalaluddin ini sebagai kepala sekolah, ya. Akunnya sudah berubah di sini kan, PTK-nya siapa, beliau ada di kepala sekolah, baru bisa mengubah data-datanya, mengedit data-data. Oke, tidak perlu lama-lama, baru bisa diedit ya, perlu lama-lama karena ini data pribadi orang. Kemudian validasi, ada nggak datanya yang kurang valid? Di sini PTK-nya masing-masing ya, cek baru dirubah. Itu cara edit PTK. Jadi peran Dapodik ini tanggung jawab seluruh anggota yang ada di lembaga. PTK juga bertanggung jawab dengan datanya sendiri. Akun PTK, kalau bisa, akun PTK, passwordnya, email dan passwordnya, itu jangan diberitahu ke operatornya. Jadi cukup rahasia PTK. PTK sendiri nanti yang mengelola. Seperti saya bilang tadi, sinkronisasi itu hanya bisa dilakukan menggunakan akun kepala sekolah dan tarik datanya juga menggunakan akun kepala sekolah. Karena ini akun kepala sekolah, jadi saya klik sinkronisasi. Saya klik sinkronisasi di sini, mohon dilakukan validasi pada setiap tabulasi terlebih dahulu. Yang merah-merah itu tadi tidak harus kita selesaikan dulu. Kalau tidak diselesaikan yang merah-merah tersebut, yang invalid tadi, maka tidak akan bisa melakukan proses sinkronisasi. Itu Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu mengklik proses sinkronisasi ini, nanti ada ada dua tombol. Yang pertama ada sinkronisasi, pengiriman data ke server. Kemudian yang kedua adalah tarik data. Data yang sudah ada di server kita ambil lagi
Seperti itu Bapak Ibu. Ini profil pengguna, profilnya akunnya GTK tersebut, bisa eksis di sini, bisa tampilkan foto di sini, ya. Kemudian klik kembali ke admin. Kembali ke admin ini kembali ke akun operator sekolah tadi. Masukkan kode registrasinya, oke. Sudah. Nanti jika Bapak Ibu sudah sinkron, nanti akan ada rekam sinkronisasi di sini, muncul. Durasi sinkronisasinya berapa menit? Cuma 2 menit. Bagus. Selesai sinkronisasinya, kira-kira tanggal berapa, jam berapa. Ini ada rekam jejak. Mulai sinkronisasinya dari jam berapa, selesai jam berapa. Ini ketahuan, wah ini lama sekali, misalnya 1 harian sinkronisasi belum bisa nyampe. Tapi insya Allah proses sinkronisasi ini sangat cepat. Ini durasinya cuma 2 menit. Baik. Setelah itu, jika ada lembaga lain, misalnya satu yayasan ini kan PKBM ini ada yayasannya, satu yayasan ini ada sekolah PAUD-nya juga, ada sekolah PAUD-nya juga, ada sekolah formalnya juga, SD. Itu bisa dikeluarkan, di-logout, kemudian login menggunakan aplikasi Dapodik lain yang sudah diregistrasi. Jadi satu akun ini bisa untuk banyak lembaga. Sudah cukup sekian dari saya paparan untuk teknis seputar Dapodik. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya perkenalkan, nama saya Jess, saya partnernya Bapak Alfi tadi. Nama lengkap saya Jian Aziz, bisa dipanggil Jess. Terima kasih, cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Jess. Nah, ini wajah lama nih dari Paudikmas juga ya Mas Jess juga dulu ya Mas. Betul Bu.